setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi. Kalau seandainya ada penumpang-penumpang gelap yang anti konstitusi, menurut saya ini perlu dibongkar dan ini harus dicari apakah betul ada perintah atau tidak. Kalau ada perintah, ini pelakunya bisa dihukum sebagai pelaku kejahatan konstitusi. Ada Pak Muldoko, ya kan? Ada Pak Ganjar dan ada Pak Jokowi. Ya saya nggak tahu apakah mau dukung apa. Terus kemudian ada teriakan 3 periode, ya kan? Ya nggak tahu apakah mau dukung 3 periode atau apa. Kan nggak tahu kan. Kalau membaca itu kan kita semuanya kan sama-sama membaca kan gitu ya. Dukungan kemana? Apakah ada teriakan 3 periode? Ya kan? Nah, saya nggak tahu apakah itu wacana itu masih berjalan di bawah kan gitu ya. Ya buktinya Ormas Projo masih teriak 3 periode kan. Seperti itu. Di awal tadi kita sudah melihat statement dari seorang Mas Hinton ya, tentang ini gerakan 3 periode gitu. Dan wacananya sudah clear. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan tidak eksplisit gitu secara itu melarang 3 periode, tapi wacananya ini kan bisa yang distorsi ya. Terlebih ternyata gerakan-gerakan 3 periode ini masih berjalan di bawah ya masyarakat. Nah ini gimana, seperti apa, mungkin mereka bisa mengantarkan desa kita. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dengan Jangan Salah Arah. Untuk topik kali ini, seperti yang tadi video yang sudah ditampilkan, ini terkait dengan adanya menyaksikan wacana 3 periode sudah berhenti. Ini masih berjalan. Ini mungkin kita bisa lihat dari sebuah pemberitaan ya di suara.com. Wacana 3 periode memang sebelumnya telah ditepis oleh Presiden Joko Widodo, namun isu tersebut masih muncul dari berbagai pihak dan pendukungnya. Terbaru beredar foto kaos putih yang bertuliskan 3 periode dengan foto Jokowi di sebelahnya. Pada kaos tersebut juga menuliskan "We love Presiden Jokowi". Selain kaos, beredar juga sebuah topi berwarna kuning yang bertuliskan angka 3 dan lanjutkan. Foto tersebut diunggah oleh akun Instagram Majelis Kopi. Ada yang gerilya terus akun tersebut. Menurut akun Majelis Kopi, topi dan kaos tersebut dibakukan di ND untuk menyambut kunjungan Jokowi pada Rabu 1 Juni 2022 mendatang. Konon ini adalah atribut dari pihak tertentu untuk dibagikan dan dipakai saat warga menyambut kunjungan Presiden Jokowi di ND 1 Juni 2022. Tulis Majelis Kopi 08. Nah ini mungkin itu saja yang kita bacakan. Nah melihat ini Bang Matur, ini sepertinya di bawah itu ada gerakan ya, apakah digerakkan oleh elit atau memang itu adalah gerakan yang murni dari simpatisan ya. Nah, menurut Bang Matur seperti apa ini, Bang? Terima kasih, Bro Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Topik menyaksikan ya, sudah berhentinya wacana 3 periode. Kalau dari informasi yang dibacakan oleh Bro Eko tadi, saya kira wacana 3 periode ini tidak betul-betul berhenti ya. Apa alasannya? Pertama, kasus di Magelang ya 21 Mei yang lalu misalkan, ketika Projo ya, relawan Pro Jokowi menyelenggarakan satu pertemuan di mana menghadirkan Pak Jokowi sebagai keynote speaker dan juga ada Pak Ganjar, dan di situ juga ada wacana menteriakan 3 periode. Saya kira ini satu indikasi kuat bahwa wacana ini tidak betul-betul berhenti, ya. Yang kedua, penyelenggara dari kegiatan ini
Ini kan projo ya, di mana salah satu pimpinan projonya itu adalah menjadi wakil menteri kan. Itu senior kita itu. Budi Susilo ya. Imus ya? Mana? Jadi Ari Budi ya. Jadi mengingat Projo ini adalah organisasi yang sebenarnya sentralistis ya. Ada ketuanya, ada pimpinan cabangnya, dan event ini kan tentunya tidak event spontan, ada organizernya. Ya, ada pembagian kaosnya. Dan kaosnya itu tertulis Jokowi 3 periode. Nah, ini menunjukkan di bawah tanah wacana 3 periode ini masih ada. Nah, apalagi yang tadi yang dibacakan, yang dikutip dari suara.com misalkan, bahwa ada pergerakan ya, relawan Projo yang membagikan kaos dan topi. Ya, ini kelihatan nih gambarnya, bagus sekali menurut saya ini informasinya, bahwa di sini ada 3 periode Presiden Jokowi, topinya warna kuning, tulisannya 3 lanjutkan. Ini kegiatannya di ND yang akan berlangsung besok tanggal 1 Juni pada Hari Pancasila. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa gerakan bawah tanah, kenapa saya katakan gerakan bawah tanah? Karena secara di permukaan kan Pak Jokowi sudah perintahkan seluruh menterinya dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam staf kepresidennya itu untuk berhenti dari meneruskan wacana 3 periode. Tetapi ternyata ya, nanti kita lihat nih apa betul di 1 Juni nanti di acara hari lahirnya Pancasila yang berlangsung di ND ini ada orang-orang tertentu warga masyarakat yang mengenakan kaos ya. Mungkin orang akan mengatakan begini, nggak perlulah dikhawatirkan, ini kan spontanitas. Ini kan masyarakat yang meneriakan 3 periode, apa salahnya? Nah, kalau saya melihat kalau yang terjadi itu betul-betul spontan ya, mungkin kita tidak perlu khawatir. Tapi yang kita lihat ini kan ada organizernya, ini kan ada orang yang membagi-bagi kaosnya. Ini kan ada keseragaman kaos. Kalau spontan mungkin orang kaosnya itu berbeda-beda, tapi ini kan seragam kaosnya ini. Maksudnya kalimatnya sama, ya, bahannya sama, bahkan ada topi juga, ya. Ini tentunya dia bisa katakan sebagai spontanitas. Kita bisa mengatakan ini terorganisasi dengan baik. Nah, kalau ini terorganisasi lebih baik, maka ini perlu diinvestigasi. Apakah melibatkan struktur negara, misalkan menteri ya atau pembantu presiden ya, orang dekat presiden, kepala staf kepresidenan atau anggota KSP, ada nggak terlibat? Dan kalau itu yang terjadi, ada misalkan ditemukan pelibatan dan juga penyalahgunaan kewenangan ataupun anggaran, maka saya katakan bahwa wacana 3 periode ini ternyata masih bergerak di bawah tanah gitu. Yang sebetulnya gerakan ini sudah jelas-jelas melanggar konstitusi, karena konstitusi kita hanya mengatur presiden itu 2 periode. Saya kira itu. Nah, ini kan sebetulnya apa ya? Sudah ditolak Bang ya wacana 3 periode ini oleh banyak elemen. Banyak elemen sudah menolak, artinya ini melanggar konstitusi ya, karena konstitusi masih presiden 2 periode dan itu adalah salah satu amanat reformasi. Nah, tapi dengan wacana yang terus bergulir saat ini nih, kemudian ada gerakan-gerakan di bawah. Konkretnya apa sih Bang yang harus dilakukan publik ini, civil society terhadap gerakan ini? Ya, konkretnya yang perlu dilakukan adalah pertama, kita tahu ya bahwa gerakan ini adalah gerakan anti konstitusi. Jadi yang kita tegakkan adalah aturan hukum, bahwa aturan hukumnya tidak boleh ada satu keinginan dari dalam pemerintahan ingin mengkampanyekan satu tindakan yang jelas-jelas melawan konstitusi. Kenapa? Karena mereka disumpah untuk menjalankan konstitusi. Ya, orang yang udah disumpah itu kan harusnya taat ya.
dan ikut aturannya. Nah, kalau seandainya orang yang disumpah untuk taat ikut aturan konstitusi itu kemudian dia sendiri yang ingin mengganti konstitusi, setidaknya ingin mewacanakan 3 periode untuk mewujudkan Pak Jokowi jadi presiden lagi untuk term yang ketiga, maka itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Nah, ini yang kita sebagai warga masyarakat perlu mencermati, perlu mengawasi apakah wacana 3 periode ini masih dijalankan atau tidak. Dan kalau seandainya wacana 3 periode ini masih dijalankan, kita lagi-lagi menyaksikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi yang katanya para menteri dilarang, ya, para pejabat negara dilarang, orang-orang dekat presiden dilarang, tapi kenyataan ini masih bergerak. Nah, publik bisa menanyakan di mana konsistensi, di mana nilai kebenaran yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kalau seandainya nilai kebenarannya sudah dianggap tidak ada karena sudah terbiasa tidak konsisten, terbiasa berubah-berubah, nah maka rakyat ini harus memutuskan, harus mengambil satu sikap. Apakah masih menempatkan kepercayaannya kepada presiden atau tidak? Begitu saya kira. Baik, yang kalau kita mungkin bisa mengutip ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah menyatakan jabatan presiden 3 periode itu bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nah, ini juga sesuatu yang apa istilahnya harus dicermati. Ini seolah-olah bukan hal biasa begitu. Padahal untuk merubah undang-undang dasar itu kan istilahnya bukan hal yang jangan sampai dimudahkan. Kalau misalnya pemikiran seperti ini mungkin apapun ya boleh begitu kan. Selama misalkan masyarakat menginginkannya. Hanya saja ini kan begitu mudahnya undang-undang dasar sebagai dasar negara ini untuk diotak-atik begitu. Ini menurut Bang Ahmad gimana nih? Ya, menurut saya kita perlu mengawal ya bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi. Ya, kalau seandainya ada penumpang-penumpang gelap ya yang anti konstitusi, ya menurut saya ini perlu dibongkar dan ini harus dicari apakah betul ada perintah atau tidak. Kalau ada perintah, ini pelakunya bisa dihukum sebagai pelaku kejahatan konstitusi. Nah, ini yang kita ini sebagai masyarakat nih harus jeli, harus memantau gitu. Kita tidak mau misalkan presiden yang sudah disumpah setia untuk menjaga Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan pemerintahan dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Ini kemudian dengan semudah itu dilanggar sumpahnya. Nah, kalau dia sudah melanggar sumpahnya, tidak lagi bekerja atas nama konstitusi, tetapi melainkan kepentingan pribadi, seperti misalkan perpanjangan 3 periode ini kan ada potensi ini menjadi kepentingan pribadi begitu ya. Nah, ini yang kita harus konsolidasikan, harus kita lawan, harus kita cegah, biar eksekutif ya, siapapun itu, kita nggak hanya kepada Presiden Jokowi, tapi siapapun itu presiden berikutnya yang ingin mencoba-coba memperpanjang masa jabatan di luar konstitusi, ya itu tidak boleh terjadi, itu harus dilarang gitu. Dan kita menyuarakan apa yang tertulis dalam konstitusi. Kita harus menjadi orang yang tegak lurus terhadap konstitusi. Itu bro. Oke, baik. Mungkin sudah clear ya untuk topik yang pertama ini. Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di Jangan Salah Arah di Ahmad Nur Hidayat Channel.